Antariksa, perbatasan terakhir. Hamparan luas dan misterius yang telah membuat kita terpesona selama berabad-abad. Tapi meski banyak yang telah kita pelajari, kita juga banyak dibohongi mengenai antariksa. Ayo kita lihat beberapa kebohongan terbesar yang telah disampaikan kepada kita tentang topik ini. Pertama, kita berpikir bahwa antariksa adalah hamparan luas yang belum terjamah. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Kita telah mengotori luar angkasa dengan sampah selama beberapa dekade, mulai dari satelit tua hingga puing-puing roket. Faktanya ada lebih dari 20.000 puing yang mengorbit bumi saat ini, dan semua itu menyebabkan berbagai macam masalah bagi misi luar angkasa di masa depan. Jadi, kalau kamu berencana pergi ke luar angkasa dalam waktu dekat, perhatikan sekitarmu. Kamu tidak tahu sampah apa yang mungkin melayang-layang di sana. Tahukah kamu bahwa matahari sebenarnya tidak berwarna kuning? Warna aslinya hijau. Ya, semacam itu. Para ilmuwan mengukur suhu bintang dari spektrum warna yang dipancarkannya. Bintang yang lebih dingin tampak berwarna merah, sedangkan bintang yang paling panas tampak biru. Matahari memancarkan sebagian besar energinya pada panjang gelombang yang mendekati hijau. Tapi, karena matahari juga memancarkan panjang gelombang lain, semua warna itu bercampur jadi satu, dan mata kita melihatnya sebagai warna putih. Namun dari bumi, matahari tampak berwarna kuning karena atmosfer kita sangat baik dalam menyebarkan cahaya biru. Kalau bintang kita berwarna kuning, bumi akan membeku dan kita semua akan menjadi beruang kutub. Ditambah lagi matahari tidak benar-benar terbakar. Matahari adalah bola gas besar yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, dan beroperasi seperti reaktor nuklir raksasa yang terus-menerus melebur atom-atom hidrogen untuk menghasilkan helium di dalam intinya. Proses ini melepaskan energi yang sangat besar, dan itulah sebabnya matahari sangat panas. Oh, bicara soal api, ledakan di luar angkasa tidaklah nyata. Maaf, para penggemar Star Wars, pesawat antariksa tidak mungkin hancur dalam ledakan dahsyat karena tidak ada udara di luar angkasa. Tidak ada udara berarti tidak ada oksigen, dan tidak ada oksigen berarti tidak ada api. Nah, kamu mungkin juga berpikir ada terlalu banyak bintang di langit malam untuk bisa dihitung, tapi faktanya, kamu bisa menghitungnya. Menurut katalog bintang terang Yale, ada 9.110 bintang yang bisa kamu lihat dari bumi dengan mata telanjang. Jadi, secara teknis kamu bisa menghitungnya. Tapi aku tidak akan terkejut kalau kamu salah hitung. Dan kalau kamu khawatir terbang melintasi sabuk asteroid, jangan takut. Meski memiliki triliunan batuan antariksa yang ukurannya berkisar dari debu antariksa hingga 1/4 ukuran bulan, semuanya tersebar. Sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter membentang sejauh 225 juta kilometer, atau 1,5 kali jarak antara bumi dan matahari. Hal ini membuat jarak antar batuan antariksa terpisah ribuan kilometer, sehingga hampir tidak mungkin bagi wahana antariksa untuk menabraknya. Kamu akan langsung membeku di luar angkasa tanpa pakaian antariksa. Tidak, kamu tidak akan langsung berubah menjadi es loli. Butuh waktu lebih lama dari itu karena panas dan dingin tidak bergerak cepat di ruang hampa udara. Tapi sayangnya ada masalah yang lebih besar bagimu, yaitu kamu tidak akan bisa bernapas. Hanya dalam waktu 15 detik, otak tidak akan mendapat cukup oksigen dari darah dan kamu akan pingsan. Kemudian, hanya dalam waktu 2 menit, seluruh organ tubuh akan berhenti bekerja. Jadi singkatnya, kalau kamu menjadi astronot tanpa pakaian antariksa, kamu akan segera tamat. Tahukah kamu bahwa antariksa tidak memiliki suhu sama sekali? Itu karena suhu ditentukan oleh kecepatan partikel bergerak dan jumlah energi yang dimilikinya. Dalam ruang hampa udara total, tidak ada partikel yang bergerak, sehingga tidak memiliki suhu. Tentu saja beberapa bagian ruang angkasa sangat panas, seperti area di sekitar bintang, tapi semakin jauh dari bintang, jarak partikel semakin jauh, sehingga area tersebut menjadi sangat dingin. Nomor 9 adalah bentuk planet kita. Tidak, bentuknya tidak datar, tapi juga tidak bulat sempurna. Ya, bentuknya menggembung di khatulistiwa karena planet kita berputar dengan sangat cepat. Bumi seperti melakukan tarian kecilnya sendiri. Dan karena tonjolan ini, meluncurkan pesawat ruang angkasa dari khatulistiwa jauh lebih mudah daripada dari kutub.
Nah, terkait suara di luar angkasa, ini agak sedikit rumit. Mungkin kamu berpikir tidak ada yang bisa mendengar teriakanmu, tapi itu tidak sepenuhnya tepat. Masalahnya, suara membutuhkan sesuatu untuk merambat, seperti udara atau air. Di luar angkasa, segala sesuatunya sangat tersebar. Jadi, semua pertempuran luar angkasa yang epik dan ledakan galaksi sepenuhnya tidak terdengar. Tapi ada beberapa tempat di antariksa yang memiliki cukup banyak partikel untuk dilalui oleh suara. Sebagai contoh, kamu bisa mendengar lubang hitam di pusat gugus galaksi Perseus. Mitos lainnya adalah tentang gravitasi nol. Itu tidak ada sama sekali. Masih ada gravitasi di sekitar stasiun luar angkasa internasional, sekitar 90% dari apa yang kita rasakan di bumi. Tapi, para astronot bisa melayang-layang karena pada dasarnya mereka jatuh bebas di sekitar bumi. Dan jujur saja, perjalanan luar angkasa versi Hollywood tidak sesuai dengan kenyataan. Memang, orbit itu ada, tapi ketinggian yang berbeda berarti kecepatan yang berbeda. Jadi berpindah dari satu orbit ke orbit lain bukanlah hal yang mudah. Kamu tidak bisa sekedar mendorong diri ke satu arah dan berharap yang terbaik. Kamu harus memperhitungkan kecepatan orbit. Hal ini mengingatkanku pada film Gravity tahun 2013 dan bagaimana Sandra Bullock mencoba bertahan hidup di luar angkasa. Hollywood benar-benar memperkeruh suasana dengan mitos-mitos ini. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Pada tahun 1976, wahana antariksa Viking 1 milik NASA mengambil foto formasi batuan aneh di Mars yang mirip seperti wajah. Beberapa orang mengatakan kalau itu adalah bukti adanya kehidupan ekstraterestrial di planet merah. Tapi NASA memiliki pandangan berbeda. Menurut badan antariksa tersebut, wajah itu tidak lebih dari sekumpulan batu yang bertumpuk sedemikian rupa sehingga bayangan yang dihasilkannya menciptakan ilusi fitur wajah. Ternyata, itu hanyalah bukit biasa yang terlalu banyak dipuji karena terlihat fotogenik. Tata surya diam di tempat, ini bohong. Tata surya melesat melintasi antariksa dengan kecepatan 225 km per detik, yang berarti ia melesat melintasi kosmos lebih cepat daripada seekor cheetah yang sedang mengejar mangsanya. Butuh 230 juta tahun bagi tata surya untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi Bima Sakti. Untung saja ia tidak kena tilang karena dendanya pasti sangat besar. Tanpa matahari, planet-planet akan menjadi sangat dingin. Kita bicara suhu serendah minus 270 derajat Celcius. Tapi dengan adanya matahari, planet-planet bisa memiliki suhu yang lebih layak huni. Tentu saja tidak semua planet diciptakan sama. Merkurius misalnya adalah yang paling dekat dengan matahari. Venus di sisi lain terletak lebih jauh, tapi entah bagaimana suhunya bisa lebih panas dari Merkurius. Jarak dari matahari bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi suhu planet. Hal-hal lain seperti ukuran dan reflektivitas planet juga turut berperan. Jadi pernyataan bahwa Merkurius adalah planet terpanas di tata surya tidaklah benar. Tidak, hanya karena planet ini berada paling dekat dengan matahari, bukan berarti ia yang terpanas. Meskipun kita telah tertipu dalam beberapa hal, itu tidak membuat antariksa menjadi kurang menakjubkan. Antariksa masih menjadi bagian yang sangat luas, indah dan sangat mempesona di alam semesta, dan masih banyak yang belum kita temukan. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan makhluk hijau di luar sana, atau mungkin kita akan menemukan sesuatu yang lebih luar biasa. Sampai saat itu tiba, kita harus terus bermimpi dan menjelajah. Demikianlah 14 hal yang ada dalam daftar kami. Apa kamu punya mitos luar angkasa lain untuk dibantah? Hey para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang-alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada, cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan.
keheningan total. Tapi di kejauhan kan ada bola ledakan besar alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan super futuristik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka. Seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa loh. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernapasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Gak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang berterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hadfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk bernapas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari? Kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos. Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga.
mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi, tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya. Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, enggak. Kalau kamu pernah menonton Avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan antar bintang. Setidaknya, belum. Baiklah, ini pemikiran randomku. Apa yang akan terjadi kalau astronot membawa drone saat berjalan-jalan di luar angkasa? Kalau itu bukan drone yang dirancang khusus oleh NASA, mungkin drone itu akan membeku dan terbakar kayak manusia kalau pergi keluar angkasa tanpa pakaian khusus. Tapi manusia boleh bermimpi, bukan? Para astronom telah mengajukan satu pertanyaan selama beberapa dekade. Apakah ruang angkasa benar-benar sehitam yang kita pikirkan? Nah, NASA misi antariksa New Horizons mungkin baru saja memberikan jawabannya. Setelah menjelajahi Pluto, wahana antariksa ini terus melaju dan sekarang berada miliaran mil dari bumi. Ini berarti ia jauh dari polusi cahaya yang kita dapatkan dari sumber-sumber seperti matahari dan partikel debu di sekitar planet kita. Para ilmuwan menggunakan kamera sederhana milik wahana antariksa itu untuk mengambil gambar ruang kosong yang sangat membosankan, tanpa bintang terang atau apapun yang bisa menyebarkan cahaya ke kamera. Mereka kemudian memproses foto-foto tersebut untuk menghilangkan semua sumber cahaya tampak yang diketahui. Setelah mereka menghilangkan cahaya dari bintang-bintang, ditambah cahaya yang tersebar dari Bima Sakti, yang tersisa adalah cahaya yang datang dari luar galaksi kita. Namun, inilah bagian yang mengejutkan. Mereka menemukan masih ada banyak cahaya yang belum dijelaskan. Bahkan, jumlahnya hampir sama dengan seluruh cahaya yang masuk dari galaksi-galaksi yang sudah diketahui. Artinya, cahaya di luar galaksi sama banyaknya dengan yang ada di dalam galaksi. Jadi, dari mana datangnya semua cahaya ini? Bisa jadi cahaya itu berasal dari sumber yang belum kita temukan, seperti galaksi-galaksi kata yang kecil dan redup, atau fenomena yang belum kita ketahui di alam semesta. Atau bisa juga terkait dengan materi gelap yang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Dengan penelitian terobosan ini, kita bisa mengatakan kalau ruang angkasa tidaklah segelap yang kita ketahui. Bagaimana kalau kita mengambil semua cahaya dari bintang-bintang dan galaksi di luar sana dan melemparkannya ke dalam awan gas dan debu? Warna apa yang akan kita dapatkan? Beige. Hal ini membawa kita pada pertanyaan lain. Apakah kita masih membutuhkan matahari jika ruang angkasa kita berwarna-warni? Jawaban singkatnya adalah, ya, kita masih membutuhkannya.
Warna-warna di angkasa merupakan hasil interaksi cahaya dengan berbagai objek langit seperti bintang, galaksi, dan awan gas. Meskipun warna-warna ini menarik untuk diamati, namun warna-warna ini nggak menyediakan energi yang dibutuhkan kehidupan di bumi untuk bertahan hidup. Jadi, begitulah, jangan berharap untuk melihat warna langit dan ruang angkasa. Kamu mendapatkan instruksi terakhir dari tim dan masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Ini adalah pesawat luar angkasa pertama yang dibuat di bumi yang dapat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Tugasmu adalah mengunjungi tempat-tempat yang paling tidak biasa dan menakutkan di luar angkasa dan mengirimkan informasi rinci tentang tempat-tempat tersebut kepada para ilmuwan. Perjalananmu pun dimulai, wahana antariksamu melaju dengan cepat dan kamu akan melesat melewati bulan. Di kejauhan kamu melihat planet kecil berwarna kemerahan, itu adalah Mars, dan lihatlah planet raksasa spektakuler yang dikelilingi oleh serangkaian cincin, itulah Saturnus. Kamu berharap bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menjelajahi planet gas raksasa ini, tapi kamu harus bergegas. Kamu melewati bintang-bintang yang indah, beberapa di antaranya bercahaya, yang lain memiliki rona kemerahan, dan beberapa tampak meredup. Itulah Sirius, bintang paling terang di langit malam bumi. Jaraknya sekitar 8,6 tahun cahaya dari kita, tapi kamu bergerak cepat. Tak lama kemudian kamu akan melihat Polaris alias bintang utara yang jaraknya jauh sekali, yaitu 431 tahun cahaya. Kadang-kadang kalian bisa melihat titik-titik kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Itulah planet. Lalu tiba-tiba kamu tidak melihat apa-apa. Pada awalnya kamu merasa ngeri, apa ada yang tidak beres dan kamu secara tidak sengaja memasuki lubang hitam? Apa peralatanmu rusak? Karena tampaknya pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada sebuah lubang, ruang kosong tanpa galaksi, bintang, planet, atau asteroid, dan kamu tidak bisa melihat apa-apa. Ruang hampa adalah area berbentuk bola dengan luas sekitar 330 juta tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, bisa muat di sana miliaran kali lipat, dan kamu akan sadar bahwa yang kamu lihat adalah Bootes Void yang misterius. Letaknya sekitar 700 juta tahun cahaya dari bumi di rasi Bootes, si pengembala yang sedang mengendarai bajak di kutub utara. Awalnya kekosongan ini disebut Great Nothing, tapi kemudian dia diberi nama yang sekarang itu. Sekarang kita tahu kalau galaksi-galaksi itu tampak seperti jaring-jaring raksasa, sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di alam semesta, dan ketika bertemu, mereka membentuk area dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah-daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi. Tapi di antara gugus-gugus dan filamen-filamen itu, ada ruang kosong yang sangat besar yang hampir tidak berisi galaksi. Void semacam itu sebenarnya mengisi hampir 80% alam semesta yang bisa diamati, dan sebagian besar berukuran sangat besar, dari 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Bootes Void adalah salah satu yang paling masif, bahkan dia dijuluki Super Void. Para astronom menduga bahwa ia merupakan hasil penggabungan beberapa lubang hitam yang lebih kecil. Tapi apa yang bisa menyebabkan area kosong raksasa seperti itu muncul? Alasannya mungkin terletak pada asal-usul alam semesta. Pada masa-masa awal pembentukannya, semua materi di alam semesta ini dikemas secara rapat. Para astronom bahkan menduga kalau alam semesta itu seperti sup yang seragam. Tapi tak lama kemudian, fluktuasi kuantum acak mulai mendistribusikan materi ini. Beberapa area menjadi lebih padat, akibatnya tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat, dan mereka mulai mencuri materi dari area yang kurang padat. Hal ini membuat area tersebut menjadi lebih padat lagi dan terus menarik lebih banyak materi. Pada saat yang sama, gumpalan-gumpalan materi yang lebih kecil mulai menjauh dari pusat dan membentuk galaksi. Setelah menatap kehampaan selama beberapa waktu, kamu memutuskan untuk menjelajahi objek luar angkasa lainnya dan menyalakan mesin pesawat ruang angkasa lagi. Ada satu jenis formasi ruang angkasa yang sudah lama kamu nantikan, nebula. Ini adalah awan gas dan debu raksasa. Seiring berjalannya waktu,
Gravitasi mulai menarik gumpalan debu dan gas ini menjadi satu. Gumpalan-gumpalan ini tumbuh semakin besar, dan gravitasinya pun semakin kuat. Kedengarannya udah nggak asing lagi kan? Suatu hari massa ini menjadi sangat besar sehingga runtuh karena gravitasinya sendiri dan membentuk bintang-bintang baru. Jadi kamu memutuskan untuk mengunjungi beberapa nebula terindah di luar sana. Kamu memulai dengan nebula kupu-kupu. Lebar sayap kupu-kupu ini lebih dari 3 tahun cahaya. Struktur di dalam nebula adalah salah satu yang paling rumit yang pernah diamati. Bintang pusatnya, bintang Katai Putih, memiliki temperatur yang luar biasa, yaitu 250.000 derajat Celcius. Artinya nebula ini terbentuk dari bintang raksasa yang ukurannya lebih dari 5 kali ukuran matahari. Katai Putih dikelilingi oleh piringan debu dan gas yang tebal di ekuator. Itulah yang mungkin membuat seluruh strukturnya tampak seperti jam pasir atau kupu-kupu. Tempat berikutnya yang bisa kamu kunjungi adalah nebula Eskimo yang berjarak 5.000 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Gemini. Nebula ini ditemukan lebih dari 200 tahun yang lalu dan dinamakan demikian karena suatu alasan. Formasi cangkang gandanya terlihat seperti wajah seseorang yang tersembunyi di balik tudung jaket musim dingin yang empuk. Tapi pada kenyataannya, jaket ini adalah piringan materi dengan cincin objek berbentuk komet dan ekor objek-objek ini mengalir menjauhi bintang di pusat nebula Eskimo. Garis-garis jingga yang aneh di bagian luar awan membentang sejauh 1 tahun cahaya ke segala arah. Adapun wajah Eskimo meskipun menyerupai bola benang, pada kenyataannya itu adalah gelembung materi yang ditiupkan ke ruang angkasa oleh angin materi berkecepatan tinggi yang dihasilkan oleh bintang pusat. Tujuan kamu berikutnya adalah nebula Cincin. Sekilas nebula ini tampak seperti awan debu dan gas raksasa yang mengelilingi bintang tua yang hampir padam dan memang terlihat seperti cincin. Tapi para astronom mengatakan bahwa nebula ini tidak menyerupai roti bagel, melainkan donat yang berisi selai jeli. Objek warna-warni di angkasa yang berjarak lebih dari 2.000 tahun cahaya dari bumi ini sebenarnya adalah cincin yang membungkus struktur berbentuk bola berwarna biru. Setiap ujung struktur menjulur keluar dari sisi-sisi cincin yang berlawanan. Sekarang kamu bisa pergi ke tempat yang disebut pilar penciptaan. Kamu bisa menemukannya lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi di nebula Elang. Ini adalah gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Ia tergolong bayi-bayi angkasa. Suatu ketika teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula dan kamu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri sekarang. Itulah yang disebut pilar penciptaan, daerah pembentukan bintang yang aktif. Karena kamu sudah mengunjungi wilayah pembentukan bintang, kenapa nggak sekalian mampir ke galaksi fosil hidup? Misalnya, di GS81, galaksi ini sebesar Bima Sakti. Tapi galaksi ini hampir tidak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis, dan yang membuat galaksi ini sangat unik, galaksi ini berada sendirian tidak seperti galaksi-galaksi lain yang biasanya berada dalam kelompok. Artinya, DGS81 terbentuk pada era yang berbeda, mungkin hanya 1 miliar tahun setelah Big Bang. Jika itu benar, galaksi ini merupakan fosil yang masih hidup. Perhentian berikutnya dalam tur wisata ruang angkasamu adalah pulsar Black Widow. Seperti halnya nama laba-labanya, bintang neutron yang berotasi ini mengunyah pasangannya, bintang Katai Coklat Muda. Semakin banyak materi yang dikonsumsi pulsar, semakin lambat dia berputar. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pasangannya menyusut. Oh, lihat nih, ini adalah tempat pembibitan bintang di rasi bintang Centaurus. Tapi meskipun tempat ini disebut tempat pembibitan, tempat ini sama sekali tidak tenang dan aman. Wilayah yang terdiri dari hidrogen dan bintang-bintang yang baru lahir ini terletak di sebuah nebula di rasi Centaurus sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Energi kuat yang dipancarkan oleh bayi bintang-bintang ini membuat awan hidrogen berpendar merah. Energi ini sangat kuat sehingga menggerogoti awan debu yang gelap dan awan debu tersebut menghilang seperti gumpalan mentega di atas penggorengan yang panas.
Kamu sedang melanjutkan perjalanan ketika melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Awan air yang mengambang di angkasa. Lebih tepatnya, awan tersebut adalah awan uap air yang mengelilingi lubang hitam supermasif yang jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Awan ini mengandung 140 triliun kali lipat seluruh volume air di planet kita. Para astronom meyakini kalau awan air ini terbentuk 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air. Dan suara Saturnus mirip musik latar film horor. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Nggak deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama 1.000.000 tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer, nggak ada angin, bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin, yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif, seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang, dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya, dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen, dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya, dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak, tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan.
Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang 2 kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan teregang kayak spaghetti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki massa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Masanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu takkan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagat raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua massa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagat raya. Jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya 2 kali negara bagian Texas. Hiha. Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sol sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan solnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, puing-puing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan
matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua, lebih tua dari matahari kita. Tapi bintang muda dan yang masih sangat panas berwarna biru terang. Matahari kira-kira berada di tengah spektrum ini. Oh iya, satu lagi mitos tentang asteroid. Kita harus terbang sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Wah, kita berada di sabuk asteroid dan harus terus-menerus menghindari batuan atau balok es raksasa. Kita memasuki awan asteroid padat. Nggak deng. Faktanya, ruang angkasa itu luas dan jaraknya luar biasa. Semua batuan dan puing-puing dalam sabuk asteroid hanya setara dengan 4% berat bulan. Jadi asteroid benar-benar nggak banyak. Untuk memahami dimensi kekosongan di ruang angkasa, lihat saja tabrakan dua galaksi. Ada miliaran bintang dalam masing-masing galaksi. Dan jika kita campurkan, tabrakan itu tidak akan terjadi. Bersiaplah teman-teman karena kita akan memulai perjalanan yang luar biasa. Dengan bantuan para ilmuwan super pintar dan penelitian mereka, kami telah meminta AI untuk membawa kita kembali ke masa 2 miliar tahun yang lalu dan menunjukkan kepada kita seperti apa bumi kita yang mengagumkan ini. Jadi, kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Dahulu kala saat bumi masih bayi, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, masuk ke dalam mesin waktu dan berkunjung ke sana merupakan sebuah kesalahan besar. Seluruh tempat itu sangat berantakan. Pertama-tama, tanahnya masih lengket dan cair, jadi pendaratan mesin waktumu akan menjadi resiko besar. Sekarang, begitu kamu mencoba keluar, kamu akan melihat bumi yang sama sekali berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Lanskapnya adalah gabungan dari pegunungan terjal, lautan yang berkilauan, dan daratan yang membentang luas. Bayangkan, gunung berapi yang meletus dengan semburan api, menyemburkan gas dan abu ke udara. Ini seperti pertunjukan kembang api yang luar biasa. Dan bahkan jika kamu memiliki mesin baru yang canggih yang bisa melayang dan memiliki perisai khusus untuk menangani panas, kamu masih akan kesulitan bernapas. Soalnya atmosfer bumi pada masa awal agak muram. Awan tebal menggantung di langit, memberikan bayangan misterius di daratan di bawahnya. Udara setipis bisikan, dan dipenuhi dengan berbagai macam gas yang menarik, seperti hidrogen dan helium. Karbon dioksida berputar-putar, memberikan warna hijau yang cerah. Uap air melayang di udara, menciptakan rasa lembab dan kabut yang menyegarkan. Oh, dan mungkin ada sedikit amonia dan metana yang membuat suasana semakin menarik. Banyak gas keren kan? Tapi tunggu, ada yang kurang oksigen. Jadi, jika kamu menarik napas dalam-dalam, kamu tidak akan merasakan desakan udara yang biasa mengisi paru-parumu. Di daratan, belum ada hutan yang rimbun atau pepohonan yang menjulang tinggi. Sebaliknya, kamu akan menemukan medan berbatu yang terjal. Beberapa bebatuan purba ini memiliki bekas-bekas kekuatan yang kuat, tabrakan dan gempa bumi yang telah membentuk daratan ini selama jutaan tahun. Namun, di tengah-tengah semua keindahan purba ini, sesuatu yang menakjubkan akan segera terjadi. Kehidupan pada tahap awal sedang berevolusi dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa kejayaannya. Organisme sederhana seperti ganggang dan bakteri menguasai tempat ini. Mereka tumbuh subur di lautan, menggunakan karbon dioksida yang melimpah untuk tumbuh dan berkembang biak. Perairan penuh dengan aktivitas, dengan bentuk kehidupan mikroskopis yang berwarna-warni dan bergerak cepat seperti kota yang sibuk. Organisme kecil ini bekerja keras, melepaskan oksigen saat mereka melakukan kegiatannya. Mereka seperti pabrik kecil yang secara perlahan mengubah komposisi atmosfer. Jadi, seperti inilah rupa bumi pada masa awal, kurang lebih. Tapi, mengapa ia begitu buruk dan bagaimana bisa berubah begitu banyak sejak itu? Panas bumi berasal dari berbagai macam hal yang terjadi selama pembentukannya. Pertama, ada panas yang sangat besar yang sudah dikemas ke dalam objek-objek yang bersatu membentuk planet kita. Kemudian, ketika bumi tumbuh semakin besar dan kuat, gaya gravitasinya mendapat dorongan tenaga yang besar.
Gaya gravitasi ini menarik lebih banyak benda, tapi juga memberikan pelukan yang sangat kuat pada bumi, meremas segala sesuatu dengan erat. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika benda-benda terhimpit? Benda-benda itu akan memanas seperti panci presto. Pemanasan yang luar biasa ini berdampak besar pada struktur bumi. Bayangkan bumi sebagai sekumpulan batu, logam, dan mineral. Namun, ketika suhu bumi memanas, bebatuan dan logam menjadi sangat panas sehingga meleleh. Dan coba tebak, logam yang lebih padat tenggelam ke pusat dan menjadi inti bumi, sedangkan batuan yang lebih ringan melayang ke atas dan menjadi kerak dan mantel. Seolah-olah bumi memutuskan untuk memisahkan diri, menciptakan lapisan-lapisan yang terpisah. Para ilmuwan menyebut pemisahan liar ini sebagai diferensiasi. Namun, pemanasan tidak berhenti sampai di situ. Dengan semua percampuran dan pergerakan ini, bumi menjadi semakin panas. Rasanya seperti menyalakan api di dalam oven planet raksasa. Semua panas yang luar biasa ini memiliki konsekuensi yang serius. Suhu bumi yang tinggi membuat segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Lempeng-lempeng tektonik menari-nari seakan-akan tidak ada hari esok, membuat permukaan bumi menjadi sangat aktif dan penuh dengan gejolak geologi. Oh, dan bukan hanya itu. Bumi juga dihujani oleh beberapa pengunjung kosmik yang hebat. Bayangkan begini, ketika bumi sedang sibuk mengumpulkan berbagai macam puing-puing angkasa saat pembentukannya, bagian lain dari tata surya sedang mengalami kekacauan. Saturnus dan Jupiter memutuskan untuk mengacaukan keadaan dengan mengubah orbitnya, mengirimkan sejumlah besar benda-benda masif yang meluncur ke arah bumi. Tabrakan-tabrakan ini bukan main-main. Tabrakan-tabrakan ini menghasilkan ledakan yang melelehkan mineral-mineral di kerak bumi dan bahkan menguapkannya. Ledakan ini sangat kuat sampai melontarkan gas ke atmosfer bumi. Benar-benar pertunjukan kembang api yang dahsyat. Percaya atau tidak, kita masih bisa melihat bekas-bekas pertempuran kuno dari tabrakan-tabrakan ini. Memang butuh kerja detektif yang cermat, tapi kita bisa melihat sekilas bekas-bekas tabrakan itu. Sebagai contoh, ada tempat yang disebut Kawah Maniitsoq di Greenland. Meskipun tidak ada kawah yang bisa dilihat, kita bisa meneliti bebatuan yang letaknya mencapai 20,1 hingga 25 km di bawah permukaan bumi pada masa lalu. Dan coba tebak, batuan-batuan itu memiliki bekas guncangan yang kuat dan tiba-tiba. Nah, itu baru lingkungan yang tangguh. Tabrakan yang paling dahsyat di antara semua tabrakan itu terjadi dengan sebuah planet bernama Theia. Theia yang seukuran Mars menabrak bumi dengan suara dentuman dahsyat. Itu adalah peristiwa kolosal yang mengubah segalanya. Inti logam Theia menyatu dengan inti bumi, sementara lapisan luar kedua planet hancur dan terlempar ke angkasa. Hasilnya, sebuah cincin puing-puing yang indah mengelilingi bumi. Nah, inilah bagian yang paling keren. Puing-puing itu tidak hanya melayang-layang selamanya. Puing-puing itu mulai menyatu, seperti potongan-potongan puzzle yang menemukan pasangannya. Dan voila, kita punya bulan sendiri. Apakah kalian bisa mempercayainya? Dan proses pembentukan bulan yang luar biasa ini mungkin hanya membutuhkan waktu 10 tahun atau bahkan kurang dari itu. Gila bukan? Para ilmuwan menyebut seluruh proses pembentukan bulan ini sebagai hipotesis tumbukan raksasa. Jadi lain kali saat kamu menatap bulan di langit malam, ingatlah bahwa bulan sebenarnya adalah potongan-potongan besar dari planet kita sendiri. Dan omong-omong, bumi juga mengalami petualangan yang cukup seru saat menciptakan atmosfernya. Pada awalnya, upaya pertama planet kita untuk memiliki atmosfer tidak berjalan mulus. Planet ini memiliki lapisan tipis hidrogen dan helium yang ikut bersama semua materi yang terkumpul. Tapi, gas-gas itu seperti seniman yang licik dan memutuskan untuk melayang ke luar angkasa. Dadah, gas-gas! Untungnya, bumi tidak menyerah. Ia melanjutkan untuk putaran kedua, dan kali ini jauh lebih sukses. Letusan gunung berapi datang untuk menyelamatkan. Letusan itu memuntahkan semua jenis gas seperti uap air, karbon dioksida, dan banyak lagi gas-gas lainnya. Bahkan meteorit dan komet pun ikut bergabung, membawa banyak air dan nitrogen. Atmosfer bumi menjadi sebuah pesta. Tapi inilah lucunya, tidak ada oksigen yang bisa ditemukan selama percobaan kedua ini. Tidak ada satu tarikan napas pun. Oksigen yang dihasilkan oleh sinar matahari yang memecah molekul air ditelan oleh reaksi kimia yang lebih cepat daripada saat kamu mengucapkan oksibomber.
Baru setelah percobaan ketiga bumi, kehidupan, segalanya mulai berubah. Organisme fotosintesis menjadi pusat perhatian dan menggunakan semua karbon dioksida di udara untuk membuat makanan mereka. Dan coba tebak, mereka melepaskan oksigen sebagai pendamping. Akhirnya, organisme mulai mengeluarkan begitu banyak oksigen sehingga membuat reaksi-reaksi yang ada menjadi kewalahan dan oksigen pun mulai memenuhi atmosfer. Namun, butuh beberapa waktu dan baru sekitar 350 juta tahun yang lalu, kita mendapatkan tingkat oksigen yang kita miliki saat ini. Sekitar 21% dari udara yang kita hirup. Jadi, dari gunung berapi yang ganas hingga samudera yang misterius, perjalanan sekilas ke masa lalu ini mengungkap bumi yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Sungguh menarik untuk menjelajahi lanskap purba dan membayangkan tahap awal pembentukan kehidupan. Berkat AI, kita bisa melihat sekilas sejarah bumi yang luar biasa dan menghargai keajaiban planet kita yang terus berubah. Jadi, nantikan perjalanan yang lebih menarik. Medan magnet bumi menyembunyikan cerita yang menarik. Ternyata medan magnet bumi semakin melemah dari hari ke hari. Bahkan hal ini telah terjadi selama 3.000 tahun terakhir. Dan jika tren ini terus berlanjut, kita akan menghadapi masalah dalam 1 milenium ke depan. Apa masalahnya? Bayangkan ini. Magnet utara menjadi magnet selatan dan sebaliknya. Cukup liar, bukan? Ketika hal ini terjadi, perisai magnetik pelindung planet kita akan melemah, sehingga lebih banyak sinar kosmik yang menghantam kita. Partikel-partikel berenergi tinggi dari alam semesta ini bisa menyebabkan kerusakan elektronik di satelit-satelit kita dan menghasilkan elemen-elemen yang bisa membahayakan kita. Kali terakhir pembalikan polaritas terjadi antara 772.000 hingga 774.000 tahun yang lalu. Untungnya, umat manusia punya orang-orang yang cukup pintar dalam hal ini yang menyelidiki sejarah medan magnet bumi. Mereka mengambil inti sedimen dari dasar laut dan mempelajari magnetisasi fosil untuk mengetahui kapan pembalikan ini terjadi di masa lalu dan kapan hal itu mungkin terjadi lagi. Kelompok peneliti lain sedang mempelajari anomali Atlantik Selatan, sebuah wilayah luas di medan magnet bumi yang sekitar 3 kali lebih lemah daripada medan magnet di kutub. Dengan menggunakan data dari beberapa satelit, mereka mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan SAA dan bagaimana perubahannya di masa depan. Hal ini dapat memberi kita gambaran sekilas tentang bagaimana medan magnet yang melemah dapat mempengaruhi satelit dan planet kita. Tentu saja, generasi kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan perubahan ini. Tapi ini membuat kita bertanya-tanya, seperti apa planet ini jika terbalik? Secara magnetis maksudnya. Para astronom NASA juga telah mengumumkan bahwa dalam 4 miliar tahun lagi, galaksi Bima Sakti akan mengalami perubahan besar. Setelah terjadi tabrakan kosmik yang akan mengguncang segalanya. Maksudku bukan tabrakan kecil, melainkan tabrakan dahsyat dengan galaksi tetangga kita, galaksi Andromeda. Manusia harus bersiap-siap untuk peristiwa ini karena matahari mungkin akan terlempar ke wilayah galaksi yang baru. Namun, bumi dan tata surya kita mungkin tidak akan terpengaruh secara serius. Kedengarannya sulit dipercaya. Jadi, bagaimana bisa? Teleskop Hubble milik NASA melakukan pengukuran yang sangat teliti terhadap gerak Andromeda. Meskipun kedua galaksi akan saling bertabrakan, bintang-bintang di dalam masing-masing galaksi terpisah sangat jauh, sehingga tidak akan bertabrakan dengan bintang-bintang lain saat bertabrakan. Akan tetapi, bintang-bintang itu akan terlempar ke orbit yang berbeda di sekeliling pusat galaksi yang baru. Menurut simulasi, tata surya kita mungkin akan terlempar lebih jauh dari inti galaksi dibanding saat ini. Singkirkan teleskop kalian tidak perlu menghitung mundur waktu. Peristiwa ini kemungkinan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun lagi. Jadi peluang kita untuk menyaksikannya sangat kecil. Saturnus mulai kehilangan cincinnya. Untungnya, kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan peristiwa menyedihkan ini. Tampaknya, cincin-cincin itu ditarik ke dalam Saturnus sebagai hujan partikel es. Semuanya di bawah pengaruh medan magnet Saturnus. Menurut penelitian NASA, hujan cincin ini menguras sejumlah air yang bisa mengisi kolam renang seukuran Olimpiade dari cincin Saturnus setiap setengah jam. Seluruh sistem cincin Saturnus kemungkinan akan hilang dalam 300 juta tahun.
Para ilmuwan percaya bahwa kita harus menganggap diri kita beruntung bisa menyaksikan sistem cincin Saturnus, karena sistem cincin ini tampaknya berada di tengah-tengah masa hidupnya. Tapi, jika kita berpikir seperti itu, bahwa cincin di sekeliling planet hanya bersifat sementara, ada kemungkinan kita baru saja melewatkan sistem cincin raksasa di Jupiter atau sistem cincin di Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini memiliki cincin tipis di sekelilingnya sekarang. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan apakah Saturnus terbentuk bersamaan dengan cincinnya atau apakah planet ini mendapatkannya di kemudian hari. Penelitian baru ini mendukung skenario kedua yang mengindikasikan bahwa cincin-cincin tersebut tidak mungkin berusia lebih dari 100 juta tahun. Sementara Saturnus sendiri berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Apa yang menyebabkan cincin-cincin itu muncul pada awalnya? Ada beberapa teori. Salah satunya, cincin-cincin itu bisa saja terbentuk ketika bulan-bulan es kecil yang mengitari Saturnus bertabrakan. Mungkin karena orbitnya dikacaukan oleh tarikan gravitasi dari asteroid atau komet yang lewat. Siapa yang akan tahu seperti apa rupa manusia di masa depan? Sepertinya kita tidak akan melihat perubahan besar dalam hidup kita. Namun, mari kita melakukan perjalanan ke masa depan dan merenungkan seperti apa kita akan berevolusi. Akankah kita menjadi cyborg dengan segala macam implan mesin yang keren? Atau mungkin kita akan menjadi spesies hibrida antara makhluk biologis dan buatan? Untuk memahami evolusi kita di masa depan, kita harus mengintip masa lalu kita. 1 juta tahun yang lalu, Homo sapiens bahkan belum ada. Namun, ada beberapa spesies lain yang mirip, seperti Neanderthal. Maju cepat ke masa sekarang, manusia telah menjadi lebih tinggi dan lebih kokoh. Mungkin di masa depan kita akan menjadi lebih kecil untuk menghemat energi, karena diperkirakan planet kita akan semakin padat. Bicara soal planet yang penuh sesak, hidup dalam kondisi baru ini berarti kita harus beradaptasi dan dengan cepat. Kita harus terus berinteraksi dengan banyak orang dan mengingat nama menjadi kemampuan yang sangat penting. Untungnya, teknologi dapat membantu kita dengan implan otak yang dapat meningkatkan daya ingat kita. Di masa depan, kita mungkin juga akan memiliki teknologi yang lebih mencolok sebagai bagian dari penampilan kita. Bayangkan memiliki mata buatan dengan kamera yang dapat membaca frekuensi cahaya yang berbeda. Meskipun memprediksi 1 juta tahun ke depan masih sepenuhnya spekulasi, kita dapat menggunakan bioinformatika untuk membuat beberapa prediksi tentang masa depan. Tren demografi menunjukkan bahwa daerah perkotaan akan menjadi lebih beragam secara genetik, sementara daerah pedesaan akan menjadi kurang beragam. Lalu bagaimana dengan ruang angkasa? Jika kita akhirnya berkoloni di Mars, tubuh kita bisa berubah karena gravitasi yang lebih rendah. Mungkin kita akan memiliki lengan dan kaki yang lebih panjang, atau bahkan rambut yang membalut tubuh seperti sepupu Neanderthal kita. Di masa depan, bulan kita juga akan menyaksikan beberapa perubahan dramatis. Kita juga akan melewatkan perubahan-perubahan itu. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, akan ada banyak hal yang sangat menarik di sudut alam semesta ini. Untuk saat ini, matahari sedang bersantai di fase deret utamanya, membakar hidrogen tanpa peduli. Di masa depan, selama fase raksasa merah, matahari akan mengembang seperti balon hingga atmosfernya membesar dan menelan bumi dan bulan yang kita cintai. Satelit alami kita yang sudah bergerak menjauhi bumi akan melengkung karena pengaruh matahari. Orbitnya akan berubah dan ia akan berada lebih dekat ke bumi saat fase bulan baru alih-alih saat bulan purnama. Dan itu belum termasuk yang terburuk. Jika dibiarkan, bulan akan terus bergerak menjauhi bumi hingga membutuhkan waktu hampir 50 hari untuk mengorbit bumi. Ketika matahari melanjutkan perjalanannya, atmosfernya akan menarik bulan dan menyebabkan orbitnya rusak. Pada akhirnya, bulan akan terkoyak menjadi cincin puing-puing yang mengitari bumi. Yang dimaksud di sini adalah gunung-gunung, kawah-kawah, bahkan jejak kaki dan bendera yang kita tinggalkan di sana yang akan tersebar di seluruh area puing-puing. Ada kemungkinan matahari akan kehilangan massa yang cukup untuk menyelamatkan bumi dan bulan dari kehancuran total. Atau, jika kita benar-benar beruntung, matahari akan kehilangan 20% massanya dan kita akan selamat.
itu semua masih teori, karena kita belum melihat bintang raksasa merah selama fase ini. Alam semesta sendiri mungkin akan menjadi gelap gulita suatu hari nanti. Para ilmuwan tidak dapat memprediksinya dengan pasti, tapi mereka dapat membuat beberapa dugaan. Saat ini alam semesta kita berusia 13,77 miliar tahun dan masih terus melahirkan bintang-bintang baru. Konon, setelah sekitar 1 triliun tahun, bintang terakhir akan lahir. Bintang terakhir adalah bintang yang sangat kecil, bintang Katai merah yang ukurannya hanya sepersekian dari ukuran matahari. Bintang-bintang ini adalah jagonya dalam hal umur panjang. Perlahan-lahan menghirup hidrogen untuk menjaga reaksi fusinya tetap berjalan. Tapi, bintang-bintang ini tidak bisa bertahan selamanya. Maju cepat sekitar 100 triliun tahun dan cahaya terakhir akan padam. Alam semesta akan menjadi gelap dan sepi, tapi untungnya kita tidak berada di sini untuk menyaksikan semua itu menghilang. Pemandangan di depan matamu berubah dengan cepat, planet kita yang besar, lalu kehampaan hitam. Gambaran bumi semakin mengecil setiap detiknya, kamu terbang menjauh dari pesawat ruang angkasa menuju ruang hampa yang tak berujung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Stasiun luar angkasa internasional terbang sekitar 400 km di atas permukaan bumi. Berjalan-jalan di luar angkasa merupakan kegiatan rutin bagi para astronot yang bekerja di sana. Para astronot telah menghabiskan lebih dari 11.000 jam di kehampaan hingga hari ini. Untungnya selama ini tidak ada yang pernah terbang ke luar angkasa tanpa kembali lagi. Seperti yang kita lihat di film-film, tapi sayangnya para astronot menghadapi bahaya lain yang tak kalah mengerikan selama perjalanan antariksa. Salah satu kecelakaan tersebut terjadi pada tahun 1966. Eugene Cernan mengenakan jetpack dan pergi ke luar angkasa untuk melakukan beberapa perbaikan. Jetpacknya yang membantu astronot mengendalikan penerbangan dalam gravitasi nol menjadi sangat panas. Eugene mengenakan celana pelindung khusus yang terbuat dari logam untuk melindungi dirinya dari panas. Celana pelindung itu tidak berfungsi saat dia pergi ke luar angkasa. Alih-alih mengalihkan panas dari tubuhnya, celana itu malah mulai memanas. Pakaian itu berat dan tidak nyaman seperti baju besi satria. Baju itu menggesek kulitnya dan membatasi gerakannya. Bekerja di lingkungan gravitasi nol secara fisik sangat berat, tapi Eugene juga harus berurusan dengan seluruh pakaiannya yang memanas pada hari itu. Di dalam pakaian antariksa, dia merasa seperti berada di dalam bak mandi air panas. Suhu tinggi dan kerja keras menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan penurunan berat badan yang parah. Wajahnya berkeringat dan tetesan keringat membutakan matanya. Selama perjalanan antariksa ini, berat badan astronot itu turun sekitar 6 kg. Astronot lain datang menolong dan membawanya kembali ke pesawat ruang angkasa. Untuk mengurangi kepanasan, mereka menyemprotnya dengan air dingin dari selang. Bisa dibilang untuk pergi ke ruang angkasa yang sangat luas, seorang astronot harus mengenakan pakaian yang menyerupai sangkar tubuh. Insiden berbahaya lainnya terjadi pada tahun 1973. Dua astronot, Pete Conrad dan Joe Kerwin, pergi keluar angkasa untuk memperbaiki sayap surya di stasiun luar angkasa Skylab. Sayap tersebut tidak mau berputar dan para astronot mencoba menggerakkannya secara manual. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, mereka memutar sayap yang macet itu, tapi sayap itu justru mendorong mereka. Dorongannya sangat kuat sehingga membuat kedua astronot terlempar. Mereka tidak sempat berpegangan pada permukaan terdekat dan mulai melayang keluar angkasa. Untungnya mereka memiliki kabel pengaman yang mencegah para astronot pergi untuk selamanya. Para astronot berhasil kembali ke tempat yang aman dengan bantuan kabel itu. Pada pakaian antariksa modern biasa, terdapat lebih dari 10 lapisan pelindung. Pakaian semacam itu melindungi dari suhu dingin dan panas yang ekstrem. Pakaian ini tahan sobek dan tidak membocorkan uap air dari luar. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah depresurisasi. Jika ada celah kecil di antara tubuhmu dan ruang angkasa, maka semua oksigen akan mulai keluar dari pakaian antariksa. Semakin banyak oksigen yang hilang dari pakaian tersebut, semakin banyak ruang hampa udara yang didapat. Hal ini menyebabkan konsekuensi yang mengerikan seperti mati lemas dan peningkatan volume tubuh. Itu seolah kamu mengembang dari dalam.
Pada tahun 2007, Rick Mastracchio pergi keluar angkasa untuk melakukan perbaikan. Entah kenapa ada lubang di sarung tangan kirinya di sebelah ibu jarinya. Lubang itu berada di lapisan luar sarung tangan, tapi gawatnya sang astronot tidak menyadarinya. Dia terus bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi satu lapisan yang rusak bisa menghancurkan lapisan kedua, yang kedua bisa merobek yang ketiga, begitu seterusnya sampai ruang hampa mencapai kulit astronot. Rick seharusnya bekerja selama 6 jam di luar angkasa, namun menginjak 4 jam, dia menyadari adanya kerusakan pada pakaian antariksanya. Astronot tersebut melaporkan hal ini kepada komando dan menerima perintah untuk kembali ke pesawat, namun dia tidak pernah tahu bagaimana lubang itu muncul di sana. Di dalam ISS, terdapat banyak bahan kimia yang diperlukan untuk bekerja di ruang angkasa. Contohnya amonia memiliki sifat membekukan hampir semua permukaan. Embun beku kimia ini digunakan untuk mendinginkan beberapa komponen stasiun saat terjadi panas berlebih. Kebocoran zat di ISS hampir tidak mungkin terjadi. Inilah yang didengar astronot Robert Curbium dan para ahli selama pelatihan sebelum penerbangan pertamanya keluar angkasa. Namun, kecelakaan ini terjadi padanya pada perjalanan luar angkasa pertamanya tahun 2001. Robert sedang bekerja di luar stasiun luar angkasa ketika kebocoran amonia terjadi. Cairan itu memercik ke seluruh pakaian antariksanya, lapisan es tebal dengan cepat menutupi kaca. Robert tidak bisa melihat apa-apa, dia takut kalau dia telah memecahkan sesuatu, tapi kecelakaan itu bukan kesalahannya. Lapisan pelindung pakaian antariksa mencegah Robert membeku, tapi amonia sangat membatasi pergerakannya. Masalah utamanya adalah dia tidak bisa kembali ke pesawat. Amonia bisa masuk ke dalam stasiun, dan ini bisa menyebabkan keadaan darurat. Robert harus berdiri di luar angkasa selama 1,5 jam dan menunggu kebocoran berakhir. Setelah itu dia berhasil kembali ke stasiun. Untuk menyadari betapa sulitnya pekerjaan di luar angkasa, kita perlu memahami apa itu pakaian antariksa. Berat baju astronot ini sekitar 120 kg atau sama dengan sebuah motor skuter. Kamu nggak akan merasakan beratnya dalam gravitasi nol, tapi itu tetap akan membuatmu berkeringat. Astronot Chris Hadfield menggambarkannya dengan mengatakan bahwa setiap gerakan yang kamu buat di dalam baju astronot itu serasa ada yang melawan. Pakaian ini bisa menggores kulit, menekan tulang dan sendimu, dan memaksamu menghabiskan energi 2 kali lebih banyak untuk melakukan gerakan sederhana. Dalam kondisi seperti ini, kamu mulai berkeringat dan matamu menjadi basah. Kelembapan terjadi dalam helm dan itu bisa membuat matamu perih sampai akhirnya menguap. Namun jika kelembapannya terlalu tinggi, hal ini bisa mengancam nyawa astronot. Kasus seperti ini terjadi pada tahun 2013 yang menimpa astronot Luca Parmitano. Dia pergi keluar angkasa untuk mengukur sesuatu di luar stasiun. Pada suatu saat, dia merasa bagian belakang kepalanya basah. Dia memberitahu anggotanya yang lain tentang hal itu dan mendapat perintah untuk kembali ke stasiun. Ketika Luca akan kembali, dia harus membalikan badannya. Begitu dia melakukan itu, air menyembur ke helmnya. Air itu menutupi sebagian besar wajahnya dan Luca tidak bisa melihat atau mendengar. Dia mencoba melaporkan masalah ini ke markas, tapi air menutupi mulutnya. Untungnya rekan-rekannya menyelamatkannya dan membantunya kembali ke stasiun. Ketika helmnya dibuka, hampir setengah galon air mengalir keluar. Kabel astronot adalah salah satu pertahanan yang paling dapat diandalkan untuk mencegah astronot melayang keluar angkasa. Tapi, gimana kalau ada kabel yang putus akibat dorongan atau tarikan kuat? Atau karena astronot tidak memperbaikinya dengan baik? Untuk perlindungan tambahan, ada ransel yang disebut Saver. Alat ini seperti jetpack. Ransel ini melepaskan gas dari tabung kecil dan mengubah arah pergerakanmu. Jika kamu berputar di angkasa, Saver akan menghentikanmu dan menyelaraskan gerakanmu. Kamu dapat mengambil kendali manual dan terbang menggunakan joystick khusus. Saver pertama kali digunakan pada tahun 1994.
Tapi sebelum para insinyur menciptakannya, ada MMU atau Unit Manuver Berawak. Pada tahun 1984, astronot Bruce McCandless menggunakannya untuk pertama kalinya. Kamu mungkin pernah melihat foto terkenal di mana dia melayang di luar angkasa tanpa kabel? Masalahnya adalah Bruce merupakan penguji pertama dari jetpack tersebut. Dia tidak 100% yakin apakah itu akan berhasil. Dia pergi keluar angkasa dan melepaskan kabel dari dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menahannya agar tidak terbang ke ruang hitam yang tak terbatas, dan timnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Bayangkan betapa menakutkannya hal itu. Untungnya jetpack itu berhasil, tapi setelah 3 misi, NASA memutuskan untuk berhenti menggunakan MMU karena tidak aman. Setelah itu para insinyur menciptakan Saver. Jetpack dan kabel adalah sistem keselamatan yang andal, tapi perlindungan terbaik bagi seorang astronot di ruang angkasa adalah skillnya. Setiap astronot menempuh pendidikan tinggi selama 6 tahun dan beberapa tahun pelatihan tambahan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih dalam realitas virtual dengan simulasi berjalan di luar angkasa. Mereka melatih tubuh, daya tahan tubuh, dan pikiran karena hal utama dalam situasi berbahaya di luar angkasa adalah tidak panik dan tetap tenang. Bayangkan sebuah tempat di mana satu hari berlangsung lebih lama dari setahun. Di Venus, satu hari yang berarti satu putaran penuh pada porosnya setara dengan 243 hari di bumi. Dan lebih anehnya lagi, meski mengalami hari yang gak pernah berakhir, setahun di Venus lebih singkat dibandingkan di bumi. Bumi butuh waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Sedangkan Venus hanya butuh 225 hari. Jadi bagi Venus, satu hari lebih panjang dari satu tahun. Venus memang planet yang aneh. Planet ini disebut kembaran bumi karena kemiripannya, meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Tapi ada beberapa perbedaan besar juga. Contohnya Venus berputar ke arah yang berlawanan, yang berarti matahari di sana terbit di barat dan terbenam di timur. Selain itu, Venus bukan satu-satunya planet yang memiliki ritme ini. Uranus pun demikian. Atmosfer Venus juga sangat hebat. Ketika berdiri di bumi, kita nggak merasakan berat udara di sekeliling kita. Nah, di Venus rasanya seperti ada gajah yang duduk di pundakmu. Tekanan atmosfer Venus 90 kali lipat lebih besar dari bumi. Atmosfernya berupa lapisan gas beracun yang tebal, contohnya karbon dioksida yang dilepaskan oleh seluruh gunung berapi. Gas ini menekan ke bawah dengan sangat kuat, ini menghasilkan suhu yang sangat panas. Gak heran kalau butuh waktu lama sampai kita bisa berdiri di planet ini. Sementara itu, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, mengorbit lebih cepat daripada Venus. Merkurius menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari bumi. Tetapi Merkurius berotasi dengan lambat pada porosnya, sehingga satu hari di sana setara dengan 176 hari bumi. Sekitar setengah tahun, sama seperti Venus, satu hari di Merkurius lebih lama dari 1 tahun. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, nggak heran kalau Merkurius mengalami pergantian suhu yang sangat ekstrem. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi tunggu sampai matahari terbenam, pada malam hari, suhu di sana bisa turun sampai minus 178 derajat Celcius. Itu karena Merkurius nggak memiliki atmosfer tebal seperti bumi, jadi panasnya tidak menyebar ke seluruh planet secara merata. Satu sisi yang gelap akan sangat dingin dan sisi sebaliknya akan sangat panas, sama seperti saat kamu membiarkan batu besar tergeletak di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Bahkan saking dinginnya, kemungkinan ada es di sana. Lihatlah area kutub utara planet ini, khususnya pada bintik-bintik kuning yang disinari matahari di dalam kawah, itu adalah indikasi adanya air yang membeku. Ternyata air lebih banyak ditemukan di ruang angkasa dari yang kita duga. Mars sering dijuluki sebagai planet merah. Julukan ini didapat karena banyaknya besi oksida atau karat yang menyelimuti permukaannya.
Mineral kaya besi ini menciptakan warna merah karat yang mewarnai lanskap Mars. Tapi ternyata Mars nggak hanya berwarna merah. Jika berdiri di Mars, kamu akan menjumpai medan butterscotch yang mirip gurun dengan warna karamel dan keemasan, beberapa warna coklat, dan bahkan sekilas warna kehijauan. Mars juga memiliki gunung terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons dengan ketinggian sekitar 12 km. Gunung ini bahkan lebih tinggi dari Gunung Everest. Olympus Mons terbentuk dari letusan lava dengan viskositas rendah yang menciptakan struktur mirip perisai. Karena permukaannya diselimuti pasir, Mars juga terkenal dengan badai debunya yang dahsyat. Ternyata badai-badai itu bahkan lebih ganas dari yang kita duga karena bisa berlangsung berbulan-bulan. Meskipun dapat menjadi kendala bagi misi manusia di masa depan, badai debu ini juga memberi kontribusi pada penampilan Mars yang memukau saat diamati dari jauh. Bukan hanya badai, Mars juga dilanda gempa. Dikenal juga sebagai getaran seismik, gempa ini pertama kali terdeteksi oleh NASA pada tahun 2019. Berbeda dengan gempa yang seringkali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, gempa Mars diperkirakan terjadi akibat pendinginan serta kontraksi interior planet ini. Sungguh menarik melihat kemiripan sekaligus perbedaan kedua planet ini. Cincin Saturnus yang ikonis kemungkinan menyimpan rahasia terkait masa lalu bumi. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari partikel es dan debu dan diperkirakan masih relatif muda dari segi usia, mungkin hanya beberapa ratus juta tahun. Ada sejumlah teori yang menyatakan cincin ini terbentuk setelah suatu peristiwa dahsyat. Contohnya tabrakan 2 bulan besar atau pecahnya komet. Menariknya, periode waktu ini bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus di bumi. Mungkinkah ada hubungannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong, meskipun Saturnus terkenal akan cincinnya, dia bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin meskipun tidak seterang dan sekeren Saturnus. Tapi ada satu hal yang membuat Saturnus benar-benar menonjol, yaitu segi 6 megah di kutub utaranya. Sebuah struktur kolosal bersisi 6, setiap sisi dari struktur ini memiliki panjang sekitar 14.400 km atau nyaris 2.000 km lebih panjang dari diameter bumi. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana atau kenapa struktur ini terbentuk. Mereka menduga itu mungkin disebabkan oleh kecepatan angin yang berbeda-beda, atau mungkin terbentuk oleh aliran jet yang terkonsentrasi, lambat, dan berkelok-kelok. Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi misteri Saturnus. Sama seperti segi 6 Saturnus, Jupiter juga memiliki objek aneh namanya bintik merah besar. Ini adalah badai yang telah berkecamuk selama setidaknya 350 tahun dan lebih besar daripada bumi. Terlepas dari namanya, warna bintik ini berubah-ubah selama bertahun-tahun dari merah bata hingga oranye pucat. Para ilmuwan terus mempelajari badai abadi ini untuk mengungkap misteri dari ketahanan dan warna yang terus berubah. Dari segi meteorologi, bintik merah besar merupakan sumber energi yang dahsyat. Bintik ini menghasilkan tekanan yang sangat besar di belahan selatan Jupiter. Jupiter sendiri sangat unggul dalam hal medan magnet, pengaruh magnetiknya sangat dahsyat, bahkan bisa menjangkau jauh keluar planet itu sendiri dan menciptakan salah satu medan magnet terbesar dan terkuat di tata surya kita. Karena itulah Jupiter menjadi sumber radiasi yang kuat serta aurora yang memukau. Cahaya utara di bumi memang memukau, tapi Jupiter juga punya sesuatu yang istimewa. Medan magnet berinteraksi dengan partikel bermuatan dari bulan-bulan Jupiter dan angin matahari. Interaksi ini menciptakan aurora yang indah di dekat kutub-kutubnya. Tapi dibandingkan bumi, ukuran aurora ini jauh lebih besar, nggak seperti yang pernah kita lihat di planet kita. Tapi memiliki bintik besar yang keren bukanlah fitur unik di tata surya kita. Neptunus, planet raksasa penuh badai, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, juga memiliki bintik gelap raksasa. Seperti halnya Jupiter, bintik ini merupakan pusaran besar di atmosfer Neptunus, tapi nggak seperti di Jupiter. Bintik ini datang dan pergi karena pola cuaca Neptunus yang dinamis dan selalu berubah.
Neptunus sama seperti Uranus dikenal sebagai raksasa es. Dan seperti planet raksasa lainnya, Neptunus juga memiliki angin paling ganas di tata surya kita. Angin supersoniknya bisa berkecepatan lebih dari 1.900 km per jam. Bener-bener ratu drama. Tapi ini menjelaskan formasi awannya yang tebal. Ngomong-ngomong, kalau kamu pernah membayangkan sebuah planet yang dihujani berlian, kamu mungkin ingin mengunjungi planet ini. Jauh di dalam atmosfer Neptunus, di mana tekanannya sangat ekstrem, para ilmuwan berteori bahwa atom-atom karbon terkompresi dan membentuk berlian. Dan kemudian, berlian-berlian ini mungkin turun sebagai hujan. Sungguh kejutan unik saat badai melanda ya. Bulan-bulan Neptunus berasal dari induknya yang memiliki cuaca yang unik. Sebagai contoh, bulan terbesarnya Triton memiliki kriovolcano. Alih-alih memuntahkan batuan cair seperti gunung berapi di bumi, kriovolcano Triton menyemburkan campuran air, amonia, dan nitrogen. Bayangkan geyser es yang menyemburkan material keluar angkasa. Tampaknya di tata surya kita aja, setiap planet memiliki keunikan dan karakteristik yang menarik. Yuk kita berharap untuk menemukan lebih banyak lagi hal menarik di luar angkasa di masa depan. Perjalanan luar angkasa telah berkembang pesat sejak Sputnik diluncurkan ke orbit pada tahun 1957. Sejak saat itu, kita telah mengirim manusia ke bulan, mendirikan stasiun luar angkasa internasional, dan bahkan mengirim robot pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi planet-planet lain. Namun, masih banyak hal yang bisa ditemukan dan dicapai di luar angkasa. Jadi, apa rencana kita saat ini? Teknologi apa yang sedang kita kembangkan saat ini dan apa yang menanti umat manusia dalam 100 tahun ke depan? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, kecerdasan buatan. Tahu nggak? Guru sejarah SMA ku bilang inilah yang aku dapat sesuai dengan nilai ujianku. Saat ini, umat manusia secara aktif terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan. Dan kita telah membuat banyak terobosan di bidang ini. Dengan bantuan AI, kita akan dapat menjelajahi alam semesta yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Pikirkan saja, AI dapat mengotomatiskan dan mengoptimalkan tugas-tugas seperti perencanaan misi dan analisis data. Sekarang, astronot manusia dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti mencari astronot non-manusia. Selain itu, AI dapat mengontrol dan mengoperasikan pesawat ruang angkasa dari jarak jauh, sehingga mengurangi kebutuhan akan misi manusia yang beresiko. Dan bukan hanya itu, teknologi super cerdas ini juga dapat memberikan perspektif dan wawasan unik yang mungkin terlewatkan oleh manusia. AI juga dapat membantu kita memahami data yang dikumpulkan oleh wahana antariksa. Singkatnya, penggunaan AI dalam eksplorasi ruang angkasa akan membantu kita mempelajari lebih banyak tentang kosmos dan membuat eksplorasi menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Dan ini bukan satu-satunya hal yang akan membantu kita menaklukkan ruang angkasa. Selanjutnya, roket yang dapat digunakan kembali. Kita tak perlu lagi menggunakan roket sekali pakai. Saat ini, roket yang dapat digunakan kembali mengambil alih industri luar angkasa. Roket ini tidak hanya menghemat uang, tapi juga membuat perjalanan luar angkasa lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang dan organisasi. Hingga saat ini, perusahaan SpaceX telah menciptakan banyak roket yang dapat digunakan kembali, seperti Falcon 9 dan Falcon Heavy. Mereka telah menyelesaikan banyak misi yang sukses ke stasiun luar angkasa internasional dan lebih jauh lagi. Blue Origin juga telah membuat kemajuan besar dalam teknologi roket yang dapat digunakan kembali dengan New Shepard. Perusahaan ini bahkan berencana untuk membawa pelanggan berbayar dalam perjalanan ke luar angkasa dalam waktu dekat. Baiklah, jadi teknologi keren ini akan membantu kita sampai di sana. Tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Beranjak ke pembangunan permukiman di luar bumi, kolonisasi ruang angkasa, kami datang. Kemungkinan untuk membangun koloni di planet lain seperti Mars adalah mimpi yang telah memikat manusia selama beberapa dekade, dan sekarang akhirnya mimpi itu berada dalam jangkauan. Tapi sebelum kita mulai mengepak barang-barang kita, ada beberapa rintangan yang harus kita atasi. Pertama-tama, pergi ke Mars bukanlah hal yang mudah. Ini adalah perjalanan panjang yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi, pertama-tama kita harus mencari cara agar manusia bisa tetap hidup dan sehat selama perjalanan.
Setelah sampai di sana, kita akan menghadapi lebih banyak tantangan lagi. Radiasi yang keras dan fluktuasi suhu yang ekstrim hanyalah beberapa contohnya. Hidup dan bekerja di luar angkasa juga tidak mudah. Kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki apapun yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kamu tidak bisa pergi ke toko untuk membeli perbekalan. Jadi, kita harus membangun sistem untuk menyediakan makanan dan air, menciptakan transportasi canggih, dan menjaga semua itu dalam kondisi baik. Terakhir, jangan lupakan hal yang paling penting, uang. Membangun dan memelihara permukiman di luar bumi bukanlah hal yang mudah, dan dibutuhkan banyak sumber daya dan kerjasama untuk mewujudkannya. Namun, masih ada manfaat besar dari tinggal di luar angkasa. Hal ini membuka banyak peluang untuk penelitian dan eksplorasi ilmiah. Kita bisa belajar lebih banyak tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jadi, tidak ada mimpi yang terlalu besar. Meskipun ini merupakan tantangan besar, tapi ini juga berpotensi untuk menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Itulah kenapa perusahaan swasta dan badan antariksa sudah mulai menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan bahkan berpotensi untuk membuat terraforming di planet ini. Oke, mari kita bahas itu. Terraforming, impian untuk mengubah planet yang tandus dan tidak ramah menjadi surga yang bisa dihuni. Kedengarannya seperti sesuatu dari novel fiksi ilmiah, kan? Percaya atau tidak, dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang canggih, kita berpotensi mengubah gurun seperti Mars menjadi dunia yang indah seperti bumi. Tapi di sini kita juga punya beberapa rintangan yang harus dilewati terlebih dahulu. Terraforming bukanlah proses yang cepat. Butuh banyak waktu dan sumber daya untuk membuat perubahan signifikan pada sebuah planet. Ada juga beberapa dilema etika yang harus dipikirkan. Jika kita mulai mencoba mengubah ekosistem Mars, kita berpotensi memusnahkan semua bentuk kehidupan yang ada. Bayangkan jika seseorang melakukan itu pada kita. Sebenarnya kita pun sudah melakukan itu ke peradaban kita sendiri. Dan terakhir, masalah biaya. Terraforming akan memakan biaya besar dan tidak jelas siapa yang akan menanggungnya. Kemungkinan akan membutuhkan kerjasama dari beberapa negara dan organisasi. Tapi bahkan dengan semua tantangan itu, terraforming ini masih merupakan prospek yang menarik. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita bisa mengubah Mars menjadi tempat liburan terbaik. Dan itu baru permulaan, karena kita tidak akan berhenti di Mars. Tujuan kita selanjutnya adalah asteroid dan benda-benda angkasa lainnya. Bayangkan ini, kamu melayang-layang dengan pakaian antariksamu, menambang asteroid untuk mendapatkan sumber daya yang sangat berharga. Kamu menemukan emas, atau lebih tepatnya sekeping platinum yang mengkilap, dan kembali ke bumi untuk menjualnya dengan harga tinggi. Dan dengan uang itu, kamu mendanai lebih banyak ekspedisi penambangan luar angkasa menjadi taipan luar angkasa. Namun, penambangan ruang angkasa bisa menjadi pengubah permainan untuk eksplorasi ruang angkasa dan ekonomi. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari asteroid untuk menopang pemukiman manusia di planet lain. Atau menambang mineral langka untuk digunakan dalam industri teknologi tinggi di bumi. Manfaat ekonominya bisa sangat besar. Tentu saja ada juga tantangan yang harus diatasi. Kita harus mencari cara untuk mengekstraksi sumber daya dari asteroid secara aman dan berkelanjutan. Kita juga harus memastikan bahwa penambangan antariksa dilakukan dengan cara yang etis dan adil. Tapi setelah kita berhasil mengatasi semua ini, kita akan mengubah hidup kita selamanya. Jadi, ayo kita mulai bekerja. Tapi setelah kita menambang semuanya, apa yang menanti kita selanjutnya? Misalnya, apa yang ada di luar tata surya kita? Perjalanan antar bintang dan pencarian kehidupan. Kita telah membuat beberapa penemuan luar biasa dalam perburuan kehidupan di luar bumi. Sebagai contoh, pendarat Viking NASA dan pesawat ruang angkasa Galileo telah memberi kita beberapa petunjuk tentang hal itu. Selain itu, pada tahun 2022, kita menemukan jejak bahan organik di bekas danau Mars. Kita belum tahu pasti, tapi mungkin Mars pernah sejahtera seperti bumi. Tapi kita semua tahu kalau kehebohan yang sesungguhnya ada di luar tata surya. Para ilmuwan telah menemukan ribuan eksoplanet jauh lainnya.
dan sebagian di antaranya berada di zona Lycaonia bintangnya, yang artinya planet-planet tersebut berpotensi mendukung kehidupan. Jadi langkah kita selanjutnya adalah mengirim wahana atau bahkan manusia ke sana. Bayangkan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di planet lain, menemukan kehidupan mikroba atau bahkan peradaban yang lebih maju, dan itu di luar bumi, luar biasa. Dan mungkin suatu hari nanti, perjalanan ke sistem bintang lain akan seperti perjalanan darat biasa. Hanya saja, alih-alih mengendarai minivan, kita akan berada di dalam pesawat ruang angkasa. Dan bukannya berhenti di tempat peristirahatan, kita akan berhenti di planet baru. Mengagumkan ya? Saat ini ada beberapa gagasan tentang bagaimana kita bisa mewujudkan perjalanan antar bintang. Salah satu kemungkinannya adalah penggunaan lubang cacing. Terowongan hipotetis dalam ruang waktu ini berpotensi memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang lebih singkat. Ini seperti mengambil jalan pintas, kecuali alih-alih memotong halaman belakang rumah seseorang, kamu memotong struktur alam semesta. Lumayan gila ya? Pilihan lainnya adalah propulsi antimateri. Ini melibatkan penggunaan antimateri yang merupakan muatan yang berlawanan dengan materi biasa, sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa. Ketika bersentuhan dengan materi biasa, antimateri akan melepaskan sejumlah besar energi. Bayangkan tangki bensin mobilmu diisi dengan antimateri, bukan bensin. Pasti akan jadi kendaraan yang bertenaga. Tentu saja, masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum kita bisa mewujudkan perjalanan antar bintang. Tapi mari kita berharap suatu hari nanti, kita semua bisa mengepak tas kita dan menaiki pesawat ruang angkasa untuk melakukan perjalanan ke bintang-bintang. Bagaimanapun, masa depan perjalanan luar angkasa terlihat cerah. Dengan semua kemajuan teknologi ini, semua orang antusias untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan.